Jadi itu aja, Mbak. Nah, ya itu. Terima kasih Mbak Inggit ya. Kita masuk sekarang dalam analisis akuntansi. Nah, pertanyaan yang pertama adalah ketika kita melakukan analisis akuntansi ya, sebetulnya tujuannya juga salah satunya kita selain melihat adanya distorsi ya, di situ tujuan lainnya adalah bagaimana kita melakukan recasting financial statement. Ya, jadi kalau kalian perhatikan gitu ya, laporan keuangan dari berbagai entitas itu bisa jadi memiliki template dan standar terminologi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan secara struktur ya, mungkin sudah jelas bahwa ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas gitu ya di neraca. Akan tetapi kalau kita bicara ke detail seperti chart of account itu adalah ranah dari masing-masing perusahaan. Ada kadang-kadang seperti kendaraan itu dia berdiri sendiri, ada yang mungkin menggabungkan antara kendaraan dengan peralatan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk kebutuhan tersebut ya, maka ketika kita melakukan analisis akuntansi ya, yang kita lakukan kita merecast financial statement yang sedang kita analisis ke dalam klasifikasi tertentu dan terminologi tertentu. Jadi nanti ketika membandingkan dengan beberapa perusahaan lain itu menjadi lebih mudah ya. Nah, teman-teman, kita merefernya adalah susunan ya yang ada di bukunya ini, bukunya Palepu ya. Jadi nanti kalian lihat di depan di chapter berapa ya, saya lupa nih. Antara 3 atau 4. Di situ dijelaskan di bagian depannya bagaimana sih gitu ya struktur dari laporan keuangan yang nanti kita buat format. Oke, lanjut Mbak. Mbak Inggit, next. Oke, ya. Nah ini pertama kita lihat aset distortion. Sebenarnya ini sudah kita singgung juga ya di pertemuan yang lalu. Tapi kira-kira dari mana sih sumbernya terjadi distorsi aset gitu ya. Nah, distorsi aset bisa timbul ketika ada ambiguitas. Pertama adalah dalam hal kontrol atau kendali atau kepemilikan dari kalau kita bicara aset, aset ini sebenarnya yang mengendalikan siapa sih gitu ya. Mungkin kalau dalam transaksi-transaksi yang mudah itu bisa dilihat dengan jelas. Tapi kalau beberapa transaksi yang agak unik, seperti di sini misalkan leasing ya. Nah, di leasing itu kan kita ada dulu ya sebelum ada PSAK 73, teman-teman dalam menentukan apakah leasing itu masuknya capital lease atau operating lease itu kan banyak ya persyaratannya. Di antaranya kita lihat term dari masa leasing, lalu juga present value dari pembayaran ya. Nah, sekarang mungkin lebih disimplifikasi ya. Kita lihat apakah dia sewanya itu lebih dari 12 bulan atau nilainya tidak termasuk nilainya besar gitu ya. Nah, di sini kita harus menentukan nih sebenarnya aset ini milik siapa? Apakah masih menjadi tanggung jawabnya lessor atau tanggung jawabnya lessee? Oke. Atau mungkin ada aturan-aturan lain terkait dengan ownership. Nah, yang terakhir ya ini masuknya adalah ke manajemen earning ya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu membuat struktur tertentu gitu ya atau mengakui asetnya dalam keperluan tertentu ya sesuai dengan tujuan yang dia inginkan. Ya, next Mbak. Nah, di sini future economic benefit can be measured with reasonable certainty ya. Kalau kita bicara estimasi, tentu saja kita bicara suatu ketidakpastian ya, walaupun ketika kita menghitung keuntungan, sales atau apa gitu ya, kita pasti mendasarkan pada basis-basis yang handal gitu ya untuk menjadi dasar dari analisis kita. Tetapi
ketika kita bicara masa yang akan datang, tentu akan selalu ada faktor ketidakpastian. Nah, sini juga menjadi salah satu sumber ambiguitas. Nah, tentu saja ada beberapa hal juga yang perlu judgement kita nih ya. Contohnya ketika kita mencatat aset, ketika kita mau melakukan depresiasi, banyak hal yang kita estimasi, ya kan? Seperti masa manfaatnya, gitu ya, nilai sisa, dan lain sebagainya. Semuanya bentuknya adalah judgement. Ya, lanjut Mbak. Fair value of asset, nah ketika fair value of asset ya, gini, seringkali kan perusahaan menggunakan book value ya. Nah, ada saatnya ketika misalkan fair value asset itu benar-benar turun drastis gitu ya. Salah satu contohnya apa nih ya? Salah satu contohnya kalian masih sempat ketemu nggak sama compact disc? Masih, Bu. Masih ya. Kalau yang kaset pita masih ketemu nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Oke. Nah, berarti nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kuno-kuno banget nih. Cuman kalian bayangkan ya, ketika ada perubahan dari yang tadinya pita kaset, dulu yang namanya video pun kita simpennya di tape recorder ya, jadi bentuknya kayak pita kaset gitu. Tapi kemudian ada teknologi compact disc, DVD ya. Nah, tentunya mengakibatkan nilai inventory dari perusahaan produsen dari produk pita kaset itu kan jadi nggak relevan lagi, karena bisa jadi respon market itu udah beda ya. Mereka melihat bisa jadi yang tadinya ada harganya pun jadi nggak ada harganya sama sekali, karena misalkan ada teknologinya sudah berubah gitu ya. Atau misalkan kita bicara produsen-produsen handphone gitu ya, yang ternyata walaupun masih ada di inventory tapi jadi nggak bisa dijual lagi, karena misalkan sistem informasi atau teknologi yang ada saat ini sudah tidak bisa menggunakan spesifikasi dari telepon yang itu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh teknologi impact bagaimana nilai dari sebuah inventory ya, dari sebuah produsen itu menjadi nggak relevan lagi. Contohnya seperti itu. Atau misalkan kita punya mesin ya, mesin untuk produksi. Nah, si mesin produksi ini karena ada apa pembaharuan sistem gitu dari produsennya, misalkan sampai seri tertentu sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, di sini kan berarti nilai dari aset kita tuh jadi dipertanyakan ya, apakah masih valid atau tidak. Itu salah satu contohnya. Next, Mbak. Ya, nah ini how asset might be misstated. Bagaimana sih sebuah aset itu nilainya bisa salah saji gitu ya. Nah, tergantung tujuannya ya. Jadi untuk aset itu bisa jadi perusahaan ingin terlihat asetnya besar atau ingin terlihat asetnya kecil, tergantung intensi manajemen ya. Minggu lalu sudah kita bahas juga. Nah, tetapi kalau misalkan perusahaan ingin melakukan overstating di aset ya, atau asetnya ingin terlihat lebih besar. Nah, di sini biasanya ini adalah hal-hal yang bisa mereka lakukan ya. Pertama, tentu saja kalau kita bicara asetnya ingin terlihat besar ya, kalau misalkan tiba-tiba ada penurunan nilai gitu ya dari aset, itu jangan dulu kita akui ya. Jadi di sini kita delay hal-hal yang bisa membuat aset kita nilainya turun, tetapi mempercepat hal-hal yang bisa membuat aset kita nilainya naik. Oke ya. Nah, lalu dalam akun aset itu ada akun kontraknya ya. Jadi kalau aset kan biasanya dia ada akun depresiasinya, accumulated depreciation-nya. Atau misalkan kalau piutang dia ada akun AFDA-nya. Nah, itu kan kontra account ya. Nah, agar nilai asetnya tetap besar, jadi berarti si kontra account ini kalian delay juga. Atau misalkan ketika membuat provision ya, misalkan AFDA-nya 5% gitu ya, tapi kalian buatnya jadi 3%. Jadi kan diperkecil dari seharusnya. Nah, itu membuat nanti aset kalian jadi overstate. Lalu accelerate recognition of revenue by recognition revenue and AR before revenue is earned. Nah, ini contohnya misalkan
pembayaran diterima di pendapatan diterima di muka ya, misalkan kalian mendapatkan sewa 12 bulan tapi kalian langsung akui seketika gitu ya, padahal harusnya proporsional. Atau misalkan seperti kemarin contohnya ya, ada perusahaan yang accelerate sales dia ya di akhir-akhir tahun, tapi ternyata di Januari Februari nanti ada retur ya, ada fleksibilitas untuk mengembalikan barang. Nah, ini juga kan menjadi sebuah tendensi bagaimana dia overstate di earning. Yang terakhir, underestimate rate of depreciation. Ya, ini jadi tujuannya kalau kita mau meningkatkan earning, ya entah itu meningkatkan overstate earning atau kita underestimate expense, ya pilihannya seperti itu. Nah di sini underestimate rate of depreciation, overestimate masa manfaat ya. Nah tujuannya adalah agar beban depresiasinya itu menjadi lebih sedikit dari seharusnya. Oke lanjut Mbak. Nah, kalau misalkan kita ingin understate aset kita gitu ya. Nah, di sini understating aset bisa mengurangi nilai net asset, equity atau earning. Tapi kalau kita bikin rasio ROE nanti jadi akan terlihat lebih besar nilai ROE-nya karena kan dengan earning sekian gitu ya, aset yang investasi yang diperlukan untuk menghasilkan earning sekian itu ternyata lebih kecil dari seharusnya. Nah, jadi salah satu tujuan dia mengunderstate aset itu salah satunya mungkin ketika dia ada keinginan untuk meningkatkan nilai ROE-nya. Caranya bagaimana? Ya kebalikan yang tadi ya. Kalau tadi kan delay in writing down the asset, berarti kalau ini kita percepat ya. Kalau bisa akui lebih dari seharusnya gitu ya. Nah, di sini bikin AFDA, kita estimasi AFDA, estimasi yang lainnya gitu ya, warranty reserve gitu ya, lebih besar dari seharusnya juga, oversight depreciation. Nah, kita tidak mencatat intangible asset juga salah satu cara ya, agar nilai aset kita menjadi lebih rendah dari seharusnya. Yang terakhir adalah off balance sheet financing. Nah, ini merupakan salah satu motif ya, pembiayaan yang tidak terlihat di neraca karena kita menggunakan operating non capitalist tuh ya operating list ya, astagfirullahaladzim. Oke maaf. Nah tiba-tiba kayak di kepala tapi kok nggak keluar ya. Jadi ketika harusnya perusahaan itu menggunakan mengakuinya sebagai capitalis, dia tidak gitu ya, dia malah mengakuinya sebagai operating list. Nah, salah satu salah satu implikasinya apa? Implikasinya adalah ketika kita mengakui leasing itu masuknya ke operating list, berarti kan nanti kita tidak perlu mengakui aset leasing, begitupun juga dengan utang leasing, gitu ya. Oke, selanjutnya. Silahkan, Mbak. Nah, distortion may arise from ambiguity. Nah, ini baru masuk ke liabilitas. Kalau tadi kan tentang aset. Kalau liabilitas itu di mana sih ambiguitasnya biasanya gitu ya. Yang pertama, tentu saja terkait dengan pengakuannya gitu ya. Kapan sih kewajiban itu timbul? Nah, misalkan ada di beberapa transaksi tertentu yang agak sulit seperti joint operation gitu ya. Lalu yang kedua, penilaian atau pengukuran kewajiban. Contohnya tadi warranty reserve, sebetulnya kita kan mengestimasi ya, kira-kira berapa besar klaim atas garansi produk kita yang akan diklaim oleh konsumen kita. Nah, di sini bisa jadi ada kesalahan ya dalam melakukan estimasi. Lalu di sini understated liability may arise from, apa sih kira-kira alasan utamanya kok melakukan understate liabilitas gitu ya. Pertama, biasanya motif utamanya adalah untuk meningkatkan atau untuk overstate our earning. Kenapa bisa? Karena kalau misalkan liabilitas kita berkurang gitu ya, atau lebih kecil dari seharusnya, tentu seperti biaya ikutannya ya, interest rate-nya juga mungkin lebih kecil ya dari seharusnya. Nah, ketika beban interest-nya lebih kecil, akibatnya adalah earning-nya menjadi lebih besar dari seharusnya. Oke, incentive to understate the amount of debt. Nah, ini misalkan dia bisanya timbul ketika perusahaan itu ada perjanjian ya. Jadi
katakanlah dia punya debt covenant gitu ya dengan lender. Nanti lender bilang batas utang kamu tidak boleh lebih dari berapa persen gitu ya. Nah, di situ dia ada motif tuh ya menjaga nilai liability-nya, misalkan ketika melebihi, wah ternyata lebih nih dari debt covenant yang seharusnya. Nah, di situ dia ada motif untuk menurunkan nilai dari utangnya. Oke, yang ketiga, nah di sini bukan intensi ya, tapi memang ada kesulitan. Jadi ini masalah teknis bagaimana kesulitan kita dalam mengestimasi besaran komitmen di masa yang akan datang. Oke, lanjut Mbak. Oke, nah di sini how liabilities are misstated. Nah, di sini tadi ya record unearned revenue as revenue. Ya, jadi kalau misalkan harusnya pembayaran di badi muka langsung diakui pendapatan semua kan berarti utangnya jadi understated ya. Nah, kalau piutang, kita punya akun piutang, piutangnya di factoring gitu ya, with recourse. Nah, di sini seharusnya ketika perusahaan kan masih punya kewajiban untuk menanggung garansi gitu ya, sejumlah nominal tertentu kan harusnya dia jangan langsung menghapus nilai piutangnya dari perusahaan gitu ya. Nah, di sini misalkan dia langsung aja gitu ya main hapus tuh. Oke, yang ketiga, list structure as operating list rather than financial list. So the asset atau liability are off balance sheet. Ya, sama ya. Jadi ketika leasing kita gunakan operating list. Di sini tentu saja kita tidak mengakui utang leasing juga. Akhirnya utang kita menjadi understated. Yang keempat, pension liabilities understated. Nah, ini juga terkait dengan estimasian. Di AKM 2 kemarin sudah belajar ya, akuntansi pensiun, bagaimana analis mengestimasi kira-kira kewajiban kita di tahun, katakanlah 5 tahun dari sekarang, atau 6 tahun dari sekarang, gitu ya, dihitung berapakah kewajiban utang pensiun kita, gitu ya. Nah, di sini ketika kita bicara estimasian, tentu ada kemungkinan kesalahan atas estimasi tersebut, sehingga bisa menimbulkan misstated. Selanjutnya, Mbak. Oke, nah ini equity. Nah, kalau kita bicara ekuitas, karena kita ingat ya, aset sama dengan liability tambah equity. Kalau ada kesalahan atau distorsi di akun aset, di akun liabilitas ya, dan ekuitas ini kan biasanya penyeimbangnya ya, kalau di jurnal. Nah, makanya biasanya nanti pengaruhnya ya ke nilai ekuitas kita juga. Lalu ada transaksi tertentu, seperti contohnya convertible bonds. Nah, convertible bonds ini kan unik ya. Jadi bagaimana kita membeli surat utang, tapi surat utang itu di situ ada privilege-nya. Ya, ada privilege-nya, ada hak opsi untuk mengkonvert ya surat utangnya menjadi kepemilikan saham di perusahaan yang sama. Nah, di sini harus bisa kita bedakan berapa sih sebetulnya harga hak opsinya, gitu ya. Nanti coba kita lihat untuk penyesuaiannya. Ya, silakan lanjut, Mbak. Oh, sudah selesai. Oke. Kalau gitu ada yang mau bertanya? Kalau gitu biar saya yang share screen sekarang ya, Mbak ya. Mbak Inggit ya. Terima kasih, Mbak Inggit. Oke, saya mau bentar. Bentar ya. Sebentar. Nih. Oh ini. Ini kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Bu. Ya, tapi ini kecil nih. Nah,
Ini terlihat jelas nggak? Jelas, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik. Nah, dari sekian yang kita ajarkan ke teman-teman gitu ya, distorsi-distorsi yang mungkin terjadi di aset, liabilitas, equity gitu ya, kita pilihkan beberapa pendekatan ya, bagaimana untuk mengundo distortion. Pertama, kita identifikasi dulu apakah benar gitu ya terjadi distorsi terhadap apa tuh namanya? Apakah benar jadi distorsi yang ada di laporan keuangan sebuah entitas gitu ya. Kalaupun ada, bagaimana bagaimana kita undo distorsinya. Nah, yang kita ajarkan untuk pendekatan ya penyelesaiannya atas distorsi yang kita identifikasi ada 3. Jadi yang pertama depresiasi, yang kedua terkait dengan leasing, yang ketiga terkait dengan control equity ya. Oke, yang pertama ini adalah terkait aset dan depresiasi. Ketika menentukan beban depresiasi dari sebuah aset tetap, yaitu dia adalah murni diskresi dari manajemen ya, bagaimana dia menentukan manfaat aset, bagaimana dia menentukan salvage value gitu ya, bagaimana dia menentukan metode penyusutan gitu ya. Nah, itu semua bergantung dari manajemen. Ini adalah contoh ya menjadi distortion untuk yang menggunakan straight line method untuk depresiasinya. Gitu ya. Jadi biasanya bagaimana kita ingin mengetahui apakah ada distorsi dari sebuah perusahaan terhadap perusahaan lain, metode yang digunakan, yang kita lakukan adalah menggunakan benchmarking. Ya, nah benchmarking. Jadi kalau kita bicara kan kemarin sudah dibahas ya, dalam satu jenis industri biasanya pola konsumsi dari aset itu menjadi mirip. Jadi harapannya rate depresiasi dari sebuah industri itu akan relatively sama ya, karena ya jenis konsumsinya tuh memang mirip gitu ya. Nah di sini salah satu caranya adalah kita gunakan metode benchmarking. Kita pilih suatu entitas yang kita anggap dia itu teladan lah ya. Nah ya, jadi role model gitu. Kita lihat, misalkan dia tata kelolanya baik gitu ya, proses good governance-nya juga baik gitu ya. Atau misalkan dia proses bisnisnya dilakukan dengan baik juga gitu ya, dan kita meyakini bahwa mereka telah mengikuti pola-pola yang dijalankan itu sudah secara best practice ya. Nah di sini kita misalkan menganalisis NRWs ya. Nah si NRWs ini kita punya data tahun 2007 ya, jangan dulu perhatikan yang 2008. Nah salah satu caranya adalah coba kita hitung berapakah ya NRWs membuat rate depresiasinya. Ya, nah ini contohnya depreciation to cost ratio. Jadi kita bandingkan beban depresiasi ya. Nah ini adalah beban depresiasi ya teman-teman ya. Nah yang ini adalah adanya di neraca nih kalau yang ini. Ya. Nah, kalau yang di bawah ini adanya di income statement. Jadi ini sebenarnya gabungan informasinya dari 2 laporan keuangan. Nah, di sini yang pertama kita bandingkan adalah aircraft and engines dulu ya. Nah, di sini tahun 2007 NRWs dia cost-nya 3850, accumulated depreciation-nya 1,525, net book value-nya sekian. Nah, kalau depreciation expense-nya aircraft and engines adalah 207. Ya, yang ini nih. Oke. Nah, cara menghitungnya ini bagaimana gitu ya. Kelihatan nggak kalau begini? Nanti kalian coba lihat di Excel ya, itu kelihatan. Jadi di sini kita bandingkan NRWs, bandingkan antara beban depresiasi aircraft per tahun dibagikan dengan cost-nya. Nah, dapatlah nilainya 5,38%. Kalau yang QRWs di sini 2007 ya, berarti kita bandingkan
beban depresiasi aircraft 2007 1091 per 15.626. Oke. Nah, ternyata lihat nih, QRWS 6,98%, NRWS 5,38%. Katakanlah kita anggap QRWS ini sudah paling benar gitu ya, dalam memutuskan rate depresiasinya. Menurut kalian NRWS ini dalam kondisi yang bagaimana gitu ya? Apakah dia lebih baik dari QRWS atau tidak lebih baik dari QRWS dalam hal menerapkan rate depresiasinya? Gimana teman-teman? Rate depresiasi itu yang bagus lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil, Bu. Gini deh, kalau depresiasi kecil itu nanti efeknya kemana? Net income, Bu. Net income. Net income-nya jadi apa? Jadi lebih besar, Bu. Jadi lebih besar. Tapi kalau rate depresiasinya lebih besar, nanti efeknya net income-nya jadi kecil. Lebih kecil, Bu. Ya, understated gitu ya. Nah, di sini kita melihat kecenderungannya bahwa si perusahaan N ini ya, dia menerapkan rate depreciation-nya tuh lebih rendah daripada perusahaan benchmark ya. Nah, tapi kita ingin lihat nih apakah itu material atau tidak ya. Caranya teman-teman bandingkan antara beban jadi di sini nih lihat ya. Kalian terapkan kan di sini kan NRWS 5,38% ya, padahal QRWS 6,98%. Kalian terapkan, kalau misalkan NRWS menggunakan rate-nya QRWS, ya, jadi datanya pakai NRWS, tapi rate depresiasinya menggunakan QRWS, kira-kira bedanya berapa? Ya, nah di sini kita hitung nih, apply Q rate to NRWS. Jadi 6,98 rate-nya dikalikan dengan ini nih, cost-nya ya, 3850. Kita dapatkan 26873. Kalian bandingkan ya, beban depresiasi aircraft 2007 di NRWS berapa besarannya? Dua. 207 betul, yang ini ya. Nah, berarti kalau begitu kita bandingkan nih, dia membebankan 207, padahal kalau kita pakai rate-nya QRWS, nilainya adalah 26873. Berarti ada difference sebesar 61,73. Nah, untuk melihat apakah perbedaan ini material atau tidak, kita bandingkan dengan profit pada tahun itu ya. Difference-nya kan $61, profitnya ternyata hanya $214. Tuh, signifikan banget ya. Bagaimana perusahaan overstate income sebesar 28% gitu ya, dengan cara menerapkan beban depresiasi yang lebih kecil. Biasanya berapa sih Bu pertimbangannya? Biasanya kita 10% ya batasnya ya. Tapi ini kalau bilang gimana sih, ya tidak ada, tapi ya common sense-nya gitu. Ya, 10% ke atas itu kita anggap material. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita lanjutkan. Cukup ya. Nah, sekarang kita ingin lihat. Oke, ada beda $61 ya. Nah, depreciation expense-nya beda nih $61. Nah, berarti selama ini ya, tiap tahunnya NRWS kurang membebankan depresiasi sebesar $61,73. Paham ya? Sebesar gap rate yang ada. Nah, tapi kita nggak tahu ini tuh sebetulnya asetnya itu udah berapa lama didepresiasikan ya. Coba saya tanya, accumulated depreciation itu akun apa sih sebetulnya?
Bagaimana Neraca ya, Bu? bagaimana kita menghitung accumulated depreciation yang ada di neraca? Akumulasi dari depreciation expense, Bu. Ya, betul ya, penjumlahan dari depreciation expense dari tahun ke tahun. Nah, berarti kita ingin tahu berapa sih ya, berapa lama sih dia gitu ya. Nah, ini sebenarnya simplifikasi ya. Tapi kita bisa gunakan cara ini sebagai simplifikasi. Jadi di sini tuh ya, past rate of depreciation ya, yang ini nih accumulated depreciation-nya kita bagikan dengan depreciation expense per tahun. Oke, karena kita ingin tahu 1525 itu udah berapa tahun sih gitu ya. Nah, di sini memang simplifikasi ya, karena bisa jadi pergerakan aset kan tiap perusahaan berbeda-beda ya. Tapi ini merupakan salah satu cara yang digunakan. Nah, di sini kita dapatkan 7,3 tahun. Oh, rupanya ya selama 7,3 tahun ini perusahaan telah membebankan beban depresiasi yang lebih kecil dari seharusnya ya. Berarti selisihnya tadi si 61,73 ini kita kalikan dengan jumlah tahun. Karena kan kita ingin tahu berapa sih gitu ya kekurangannya yang harusnya ditambahkan. Nah, kita kalikan 61,73 dengan 7,3 tahun sekian. Dapatlah nilainya 454. Nah, berarti accumulated depreciation-nya itu ditambahkan dengan 454 atau dikurangi dengan 454? Ditambah ya, Bu? Tambah. Ditambah ya, karena selama ini accumulated depreciation kita understated. Makanya kita tambahkan dengan perhitungan gap yang ada. Sampai sini ada yang mau tanya? Ini gerak-gerak terus pusing ya. Bentar. Saya mencari ukuran yang pas. Nah, oke ya, jadi accumulated depreciation. Nah, jadi adjustment-nya gimana? Tadi adjustment-nya kan 3850 cost-nya, accumulated depreciation-nya 1525, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Oke, kita adjust. Cost-nya tetap, accumulated depreciation-nya ditambah, jadi 1979. Ya, nah seperti itu. Jadi mulai dari tahun 2007 tersebut, no depreciation per tahun adalah 268, new accumulated depreciation-nya adalah 1979,4. Nanti teman-teman, saya kan baru ngerjain yang 2007 ya. Nah, coba kerjakan nanti ya, jadi tugas. Saya udah share di LMS yang tahun 2008 ya. Tapi ini anggap aja data terpisah ya. Karena kan sebetulnya kalau kita memperbaiki di 2007 harusnya di 2008 udah selesai gitu ya. Tapi ini anggap aja data terpisah. Jadi kalian coba latihan perbaiki yang 2008 gitu ya. Tanpa tanpa mengindahkan gitu ya kalau kita sudah menyesuaikan di 2007. Jadi gunakan saja tuh data yang di 2008 ya. Oke, itu tentang depresiasi. Sekarang kita masuk ke leasing ya. Kayaknya ini kalian masih masih segar, masih fresh lah ya antara konsep leasing ini karena kan baru dipelajari setelah UTS ya waktu di KKM 2. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara operating lease dan financial lease ya. Pertama, mulai dari ownership gitu ya. Kedua, dari risk and reward related to asset ya, ini selaras dengan ownership. Jadi kalau ownership-nya di mana, pasti risikonya juga ada di situ gitu ya. Purchase option gitu ya. Bebannya, running cost to lessee, dan tax benefit-nya. Jadi kalau misalkan operating lease ya, di sini dominan adalah pihak lessornya ya. Jadi misalkan haknya masih ada di dia gitu ya, kalaupun ada biaya-biaya terkait juga dikeluarkan oleh lessor gitu ya. Dan dari sisi perusahaan ya karena dia tidak mengakui aset dan liabilitas leasing, maka ya jadinya dia juga tidak melakukan depresiasi terhadap aset tersebut gitu ya. Atau dia tidak punya tax benefit juga dari kegiatan leasingnya itu. Beda dengan financial lease.
Kalau financial lease di sisi lessee dia lebih dominan ya. Bagaimana ownership-nya, risk and reward-nya, ya, dan biasanya dia ada bargain purchase option juga di akhir ya. Running cost to lessee, oke, nah di sini tax benefit karena kita mengakui aset leasing dan liabilitas dari leasing, maka nanti kita bisa mengklaim untuk beban interest dan beban depresiasi ya. Nanti kan tentu akan mengurangi pendapatan kena pajak. Nah, ini contohnya adalah data leasing ya yang ada di sebuah perusahaan. Nah, mungkin dulu teman-teman perusahaan itu kecenderungannya adalah dia ingin menggunakan skema operating lease karena lebih ringan buat dia ya. Di satu sisi dia tidak perlu memaintain aset, begitupun juga utang ya terkait dengan kegiatan financing-nya ini, dan dia juga apa ya? Ya itulah ya salah satunya. Misalkan kalau ketika nilai utangnya menjadi besar gitu ya, lalu ada ketentuan debt covenant dan lain sebagainya gitu ya, ada kepentingan di situ dia untuk lebih memilih menggunakan operating lease yang tidak terlihat di neraca gitu ya financingnya. Nah, di sini ada contoh sebuah perusahaan. Ini adalah catatan atas laporan keuangan ya, khusus untuk bagian leasing. Nah, di sini dia punya 3 jenis leasing, finance lease, total operating lease, dan non-cancelable operating lease. Nah, seringkali non-cancelable operating lease ini digunakan manajemen ya untuk menjadikan dia ambigu gitu ya. Di satu sisi dia diperlakukan sebagai operating lease, tapi di sisi lain dia bentuknya non-cancelable gitu ya. Ya sama-sama aja, ini mah kayak finance lease juga bentuknya kan ya. Apalagi kalau sekarang kalau sekarang dia kan lebih ketika kita membedakan antara finance lease dan capital lease kan syaratnya juga makin sedikit gitu ya. Nah, di sini berarti kita kalau misalkan menemukan data seperti ini, nanti yang teman-teman lakukan adalah ubah ya, yang non-cancelable operating lease ini ke dalam bentuk finance lease. Karena sejatinya gitu ya, kalau kalian lihat nature-nya ya sebetulnya dia lebih ke finance lease gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Kita harus mengkapitalisasi leasing perusahaan yang di sini, yang di merah ya. Nah, tentunya ketika kita melakukan kapitalisasi, teman-teman itu harus paham dulu berapa sih rate yang digunakan perusahaan dalam mengkapitalisasi leasingnya ya, diskon rate-nya berapa. Nah, di sini untuk mengetahui teman-teman gunakan data yang ada di sini ya, yang di hijau. Nah, kita masukkan yang di hijau ya. Nah, kita jabarkan ya. Nah, di tahun pertama dia bilang not later than 1 year untuk finance lease itu adalah cash flow-nya 458,2 ya di sini ya. Nah, yang later than 1 but not later than 5 years ada 375,4. Yang kolom 2 ini berarti dia untuk berapa tahun periodenya? Coba hitung. 4 tahun, Bu. 4 tahun ya, jadi 2, 3, 4, 5. Nah, di sini cash flow-nya kalian bagi 4, 375 bagi 4, dapatlah 93,9. Nah, ini anggaplah sebagai minimum lease payment-nya gitu ya. Nah, sekarang terakhir, 400,8. Di sini dia hanya bilang 5 tahun ke atas gitu ya, 400,8. Nah, pembayaran leasing kan relatif akan sama gitu ya setiap tahunnya. Kita gambarkan cash flow-nya begitu. Jadi di sini kenapa sih, ini kan yang 1 tahun pertama ya, yang ini adalah yang ini ya, 375,4 bagi 4. Nah, ini berarti tahun kedua sampai tahun kelima. Oke, nah sekarang yang selebihnya, yang 400,8 berapa? Karena cash flow-nya kita
sama gitu ya tiap tahunnya. Nah, ini tinggal dibagi dengan nilai yang dari sini. Oke ya. Nah, jadi di sini cash flow-nya akan sama. Dapatnya 4,2. Oh, berarti 4 tahun full 93,9. Nanti sisanya berapa? Nah, berarti sisanya di sini coba ya. Ini bisa nggak sih? Wah, ini nggak ini ya. Coba. Ini ya, takut nih malah nggak kelihatan. Nah, teman-teman coba aja ya. Jadi ini kalau ditambahkan, nah ini ada nih, tadi mana? Tuh, sumnya 375,6 yang paling atas itu ya. Nah, berarti di sini 400,8 dikurangi 375,6 dapatlah 25 sisa cash flow di tahun 10. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Paham ya? Jadi kita breakdown ya angka-angka leasing ini menjadi 10 cash flow seperti berikut. Nah, kita dapatkan lalu kita hitung menggunakan IRR ya. Nah, kita hitung interest rate-nya berapa. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan rumus dari Excel untuk mencari IRR ya. Nah, atau kalian bisa gunakan NPV dulu, sekian. Kan dapatkan present value-nya sekian ya. Nah, baru nanti masukkan ke IRR-nya. Oke. Jadi kita dapatkan, oh setelah kita hitung, ya bahwa ternyata dari cash flow berikut, ya IRR-nya adalah 4,2. Nah, nanti rate 4,2 ini kita gunakan untuk mengkapitalisasi cash flow-nya non-cancelable operating lease, ya. Nah, di sini tahun pertama dia bilang not later than warrior-nya adalah 391. Oke ya. Lalu di sini nah ini yang 4 tahunnya adalah 1278 ya. Nah, 1278 dibagi 4 dapatlah 321,8. 1234 ya. Lalu yang cash flow ketiga 653,1 ya. Nah, 653,1 dibagi dengan 321,8 tadi adalah 2,02. Berarti 2 cash flow dan 3 cash flow terakhirnya adalah sisanya. Oke, kita langsung diskon rate-kan dengan 4,2%, dapatlah present value-nya 1990,41. Sampai sini ada yang mau tanya? Cukup ya? Ini ada yang pertanyaan nggak? Atau sudah jelas? Teman-teman? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, boleh, silakan. Terkait sheet yang itu, Bu, yang aset dan depresiasi, Bu. Oh, balik lagi ke aset dan depresiasi. Iya, Bu. Ya, silakan. Itu berarti pembandingnya itu key airways itu ya, Bu, yang kita cari itu Betul. airways. Nah, misalnya nanti datanya itu ada 3 gitu, Bu, itu mungkin nggak, Bu? Benchmark-nya mungkin jadinya rata-rata industri gitu ya? Iya. Ya, boleh juga menggunakan data. Berarti kamu ratain dulu benchmark-nya gitu ya? Bisa Berarti juga. itu rata-rata ya, Bu? Bukan berarti kita milih gitu di antara 2 pembanding itu tadi. Nah, tapi kalau misalkan nanti tergantung narasinya. Jadi misalkan kalau dibilang perusahaan A begini, perusahaan B begini, nanti kamu pilih salah satu sebagai benchmarking, kira-kira mana yang bisa jadikan patokan, itu bisa juga kayak gitu. Lalu Bu, patokan dia itu bisa jadi benchmark atau enggak itu dari mana, Bu? Nah, itu tadi biasanya kita gunakan perusahaan benchmark itu adalah perusahaan yang kita anggap proses akuntansi, kebijakan akuntansinya sudah dilakukan dengan baik gitu ya, good governance-nya juga baik.
yang bisa dibilang sebagai role model lah atau leader di industrinya gitu. Oh, oke, oke. Tentu saja kalau misalkan walaupun dia leading, tapi ada catatan-catatan misalkan opini auditornya kurang baik, nah itu juga jadi catatan kan ya. Nah, jadi banyak multidimensi sih kalau memilih untuk benchmarking. Baik, terima kasih Bu, dapat dipahami. Baik. Ini sekarang kita balik lagi ke list kapitalisasi ya. Jadi nanti kalian dapatkan present value-nya setelah didiskontokan ke 4,2%, dapatlah 1990. Tapi kalian cermati ya, di sini berarti kapitalisasinya tidak bisa semua, karena cash flow-nya ada yang current, ada yang non-current. Nah, untuk yang tahun pertama ini, ya, ini adalah current. Nah, oleh karena itu nanti penyesuaiannya current asset, current liability increase by 375,2 sebesar ini. Ya. Nah, yang sisanya dari 296 ke bawah itu adalah penyesuaian untuk non-current asset atau liability sebesar 1.615. Nah, ini bagaimana kita menyesuaikan untuk leasing, ya. Oke. Sekarang penyesuaian yang terakhir, ya, equity. Oke, equity di sini tadi yang dibahas adalah yang convertible bond saja. Ya, jadi kalau misalkan ini katakanlah siapa nih? Tadi Mbak Inggit, misalkan ya Mbak Inggit itu mau beli surat utang ya ke perusahaan A gitu. Ketika membeli yang bentuknya convertible bond dengan yang regular bond, pasti ada perbedaan antara rate yang digunakan. Kenapa? Karena dalam convertible bond itu sebenarnya ada keuntungan lain yang tidak tersirat di kupon rate-nya. Jadi katakanlah di sini contohnya ya, ada sebuah perusahaan, dia menjual convertible bond, nominalnya 1 juta, nominal interest-nya atau kupon rate-nya adalah 10% gitu ya. Nah, tapi kalau regular bond dengan spesifikasi yang mirip, tapi tanpa adanya privilege untuk melakukan hak opsi convert, itu dia kupon rate-nya ada 15%. Nah, di sini kan berarti ada gap ya, 5%. Nah, gap ini menunjukkan bahwa sebenarnya si hak opsinya juga memiliki nilai. Gitu. Nah, kita harus bisa membedakan. Ya, di akuntansi keuangan menengah juga teman-teman sudah dapat ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan si hak opsi atau privilege tadi bisa diidentifikasi secara terpisah, maka kita jurnalnya juga harus terpisah ya. Nah, makanya kita coba cari berapa sih nilai dari hak opsinya gitu ya, berapa yang nilai murni dari bondnya. Oke, caranya bagaimana? Kita diskontokan ya, kita catat nilai bondnya itu menggunakan diskon rate-nya yang 15%, bukan yang 10%. Jadi di sini kan nominal atau nominalnya, ini kan 3 tahun ya. Tahun pertama kita akan membayar membayar interest sesuai dengan kupon rate kita 100.000, tahun kedua juga 100.000, tahun ketiga juga 100.000. Nah, tahun ketiga selain kita membayar interest sebesar kupon 100.000, kita juga membayar face value-nya. Nah, biasanya ketika kita mengkapitalisasi nilai bondnya, kita gunakan diskon rate-nya adalah sebesar kupon rate-nya tadi. Tapi di sini kita menggunakan 15%. Jadi kita gunakan rate dari surat utang serupa tanpa hak opsi untuk melakukan convert terhadap saham perusahaan. Nah, di sini setelah kita gunakan 15%, kita dapatkan present value dari
utang kita dari surat utang kita adalah 885.838. Nah, jadi sedangkan tadi kita dapat cashnya 1 juta ya. Nah, berarti selisihnya adalah nilai dari si opsinya tadi. Gitu. Jadi kita pisahkan dulu nih ya antara nilai dari convertible bond-nya dengan hak opsinya. Sampai sini ada yang bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Kalau di situ kan tadi 1 juta, kemudian present value-nya itu yang 885.000 itu ya, Bu. Kalau misalnya equity share option di sisi debit, Bu, misal ternyata selisihnya itu bukan di kredit, tapi nanti di debit itu bisa tidak ya, Bu? Kalau begitu berarti hak opsi dari surat utang itu malah membuat surat utangnya jadi tidak lebih menarik gitu ya. Jadi ya mungkin kalau secara pencatatan itu penyesuaiannya gampang aja Mbak, tinggal ke debit gitu ya. Tapi kalau dari segi praktikalnya sepertinya justru kalau ada hak opsi gitu ya, seharusnya dia ada keuntungan nih bagi si perusahaan, bagi si investornya. Jadi biasanya dia hak opsinya tuh punya nilai tersendiri gitu. Makanya dia bentuknya itu di kanan, di kredit. Baik, Bu. Izin bertanya satu lagi. Iya, Untuk boleh. list capitalization tadi itu harus menghitung 2 ya, Bu. Maksud saya untuk yang financing list dengan yang non-convertible operating list, atau sebenarnya yang mau dicari itu yang non-convertible operating, non-cancelable operating list-nya ya, Bu? Betul. Jadi kita itu sebetulnya hanya perlu mengkapitalisasi yang merah. Kalau di soal diberitahu diskon rate-nya gitu ya, untuk mengkapitalisasi biasanya perusahaan ini menggunakan diskon rate 10%. Udah, kita nggak perlu menghitung yang tadi, IRR yang tahap pertama yang ini. Nah, kenapa kita harus bikin ini? Karena kita tidak ada informasi berapakah diskon rate yang dia gunakan untuk mengkapitalisasi gitu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, jadi nanti kalau di soal memang tersedia datanya ya, perusahaan itu mengkapitalisasinya menggunakan rate berapa, itu udah cukup. Kita tidak perlu menghitung ulang seperti tadi IRR ya, langsung saja ke step yang kedua. Kita kapitalisasi yang non-cancelable operating list-nya. Oke, nah ini selanjutnya apa ya? Selanjutnya teman-teman bikin jurnal amortisasinya saja ya. Nah, untuk tahun pertama, tahun 2 ke tahun ketiga. Nah, ini adalah jurnal ketika nanti di akhir, ketika 3 tahun di 3 tahun kemudian ketika mature gitu ya. Jadi di sini si convertible bond-nya naik ke debit digantikan dengan share capital 1 juta. Nah, hak opsinya jadi share premium. Ini kurang lebih menggambarkan jurnal di akhir. Ini aja untuk penyesuaian praktek di analisis akuntansi ya. Nanti untuk hari ini nanti teman-teman tugas ya, ada tugas coba kerjakan di LMS. Saya mau bicara sedikit kalau tidak ada pertanyaan ya, kecuali kalau ada pertanyaan silakan. Saya mau bicara sedikit soal tugas kelompok minggu depan. Silakan teman-teman, ada pertanyaan nggak? Saya Bu, ada pertanyaan. Boleh. Nah itu sebenarnya itu saya masih ragu Bu, itu tuh maksudnya setiap kelompok itu menganalisisnya itu sesuai bagian yang dipresentasiin aja, atau nanti setiap kelompoknya itu menganalisis 3 poin itu semuanya? Ya, jadi gini, mulai minggu depan kita lakukan analisis bertahap ya. Yang minggu depan teman-teman lakukan bagian pertama, analisis bisnis dulu. Ya. Nah, ini udah pilih perusahaannya apa? Beda-beda Bu. Tapi 2 perusahaan aja kan? 2 sektor tapi beda-beda perusahaan. 2 aja. Jadi kelompok 1, 2, 3 satu perusahaan, kelompok 4, 5, 6 satu perusahaan. Oh ya Ya udah Bu. nanti
nanti ditentuin aja ya. Tapi jangan pilih perusahaan infrastruktur, jangan pilih perusahaan aviasi, jangan pilih perusahaan farmasi. Selain itu boleh, yang kemarin saya kasih daftar ya. Karena perusahaan infrastruktur, aviasi, sama farmasi sudah pernah kita bahas. Oke? Jadi kalian boleh pilih yang di sektor kemarin itu. Tapi pilihnya hanya 2 perusahaan. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3 bahas perusahaan pertama, kelompok 4, 5, 6 bahas perusahaan kedua. Ya, nanti tentukan. Sebelumnya boleh konsultasi ke saya aja dulu, gitu ya. Bu, ini maunya ini, boleh nggak, gitu ya. Nah, kita tiap minggu mengumpulkan tugas semua kelompok, jadi semuanya ngerjain nih ya. Menganalisisnya, 3 kelompok menganalisis perusahaan pertama, 3 kelompok lagi menganalisis perusahaan kedua. Terus tuh, konsisten terus sampai nanti pembuatan papernya. Ya. Nah, yang dikumpulkan ke saya minggu depan hanya PowerPoint. Ya, jadi bagian pertama itu identitas. Ya, nanti semua orang kumpulin ke saya, nanti saya buatkan tugasnya di LMS. Bagian depannya identitas, bagian isi tidak boleh lebih dari 4 slide. Jadi saya mau maksimal 4 slide. Ya, minggu depan kita masuk di analisis bisnis dulu. Yang presentasi minggu depan berarti untuk perusahaan pertama analisis bisnisnya oleh kelompok 1, untuk perusahaan kedua analisis bisnisnya oleh kelompok 4. Gitu. Nanti kelompok 2 dan 3 ada perannya juga, kelompok 5, 6 juga ada perannya juga di minggu depan. Ya. Tapi pastikan semuanya mengerjakan. Nanti dikumpulkan. Saya rasa sederhana ya. Hanya slide, 5 lembar, nanti kita diskusi di kelas gitu ya. Kalau misalkan toh kalian mau perbaiki lagi atau bagaimana boleh gitu ya. Hasil akhirnya adalah paper di UAS nanti. Ada pertanyaan? Oh, jadi setiap kelompok itu buat 3 PPT kan ya, Bu? Tiap kelompok Buat 3 satu PPT. satu aja. Satu aja. Berarti Ya. Berarti setiap kelompok itu enggak nganalisis 3-3-nya, Bu? Enggak, cuma satu perusahaan aja. Maksudnya 3 poin tuh, Bu, yang analisis bisnis strategi, distorsi liabilitas, sama distorsi Oh iya, aset. nanti. Tapi satu-satu dulu gitu. Minggu ini satu dulu aja yang analisis. Ya, berarti semua totalnya ada 3 PPT kan setiap kelompok berarti. Ya, banyak. Nanti kan ada forecasting juga. Tapi nanti habis UTS. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, baik-baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, itu dulu aja ya mungkin ya. Teman-teman lanjutkan bikin tugas tadi yang 2008 NRWs belum diselesaikan ya. Sama ada satu lagi tugas di LMS. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih ya. Kita lanjutkan dengan offline berarti ya. Ada lagi nggak pertanyaan sebelum saya tutup? Itu kan Ini masih ada pertanyaan soalnya. Silakan. Ibu saya, Bu. Iya. Itu kan tadi deadline-nya jam 4 ya, Bu. Untuk ngerjain yang 2008 sama yang di LMS itu, Bu. Formatnya Excel aja berarti, Bu? Boleh. Oke. Cuma yang tugas di LMS aja kok. Terima kasih, Bu. Baik, kalau begitu Excel-nya kalau di LMS kita udah ada juga, tapi kalau mau ambil yang di LMS jurusan juga sama, ya, sama aja. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Selamat mengerjakan tugas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.